Kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa, tapi masa iya sih? Dari zamannya grup lawak cagur masih saling menyayangi. Sumpah kalau nggak percaya, nih gue masih pakai koyo tuh. Beneran. Penipu. Teng neng 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 neng. Teng neng neng neng. Mantap. Selamat datang di Lugas Season 2. Lugas, lucu gak sih? Lucu dong. Mantap. Halo semuanya. Halo semua yang ada di studio dan di rumah. Kalau bingung, Ajis kok gondrongan? Bukan. Ini bukan Ajis tapi Rais ya. Iya. Jadi kebetulan Pak Ajis kan Presiden Stand Up Indo dan kita kan sebagai masyarakatnya. Kalau ditelepon ayo aja. Ya. Iya. Pun kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa, tapi masa iya sih? Masa iya sih? Gila, ini kan channel yang sangat legendaris itu kan. Oke, kali ini kita sudah masuki Lugas Season 2 dengan peserta yang sisa 9. Kemarin ada 10, tinggal 9 lagi. Kita gue bakal sebutin dulu yang masih bertahan di minggu ini. Ada siapa aja? Tepuk tangan untuk ke-9 finalis kita. Ada Torik, ada Aki, ada juga siapa itu tadi? Ada Firza, ada Noval, ada Irgi, ada Ripai, ada Rizky Ambon, ada Alwi, ada Ibnu, dan juga ada siapa lagi yang belum kesebut tadi? Udah semua pokoknya 9 besar itu. Iya, asik. Seneng banget ini, gue seneng banget nih nge-host di sini. Kenapa? Karena meriah ya. Meriah banget, seneng banget. Selain ada 9 peserta juga gue bakal kenalin dulu ada 2 juri pastinya, karena kan ini sebuah kompetisi pasti harus dinilai sama juri-juri yang berkompeten pada bidangnya. Yang pertama itu ada salah satu stand up komedian yang cukup kita banggakan. Ini adalah abang-abangan kita juga. Dia dari Stand Up Indo Jakbar. Tepuk tangan untuk Diki Divi. Ada Bang Diki Divi. Dan juri kedua kita ada salah satu komedian yang sangat fenomenal, idola kita semua, yang membuat kita hari ini makan enak teman-teman. Langsung ya tepuk tangan untuk Pak Wendy Cagur. Gue mau nyampein terima kasih, tadi kan banyak yang nitip, Bang Rais sampein ke Pak Wendy dong, makasih lauknya banyak banget sampai bingung tadi makan yang mana duluan ya. Katanya gitu. Ini tadi Pak Wendy, anak-anak seneng gitu. Tadi aja makan nasi lauknya dibungkus buat di rumah katanya. Bentar sore ini. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke komika pertama, peserta pertama. Sudah siap semuanya? Langsung aja komika pertama. Tepuk tangan untuk Kang Ripai. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, nama gue Ripai. Gue adalah mantan seorang pengamen. Gue tuh pertama kali ngamen dari tahun 2002 bang. Udah lama banget ya. Dari zamannya grup lawak cagur masih saling menyayangi. Denny sayang Narji, Narji sayang Wendy, Wendy cinta bedu, sarang eo. Dan gue memutuskan pensiun muda dari dunia ngamen tuh 2018 bang. Jadi kalau dihitung-hitung gue berkarir sebagai pengamen tuh udah selama 17 tahun. Lamanya tuh setara kayak karir Zinedine Zidane di sepak bola. Cuma Zidane main bola 17 tahun, prestasinya banyak bang. Dia pernah menang Euro, pernah menang Piala Dunia, pernah nyundul dada Materazzi. Sedangkan gua ngamen 17 tahun prestasinya apaan? Paling Instagram gua di follow 30 kan naik Metro Mini Senior. Itu juga yang 20 maksa minta fallback. Dan alasan gue pensiun dari ngamen tuh karena gue ngerasa ngamen di bis tuh penumpangnya sekarang udah sepi bang. Wah dulu bang sebelum adanya GrabCar, busway, ngamen di bis itu penumpangnya selalu rame. Apalagi jam-jam karyawan pulang kerja, wah penumpangnya di dalam sampai berdiri-berdiri bang. Lu bayangin bang, gue sama penumpang jaraknya tuh cuma sejengkal doang anjir. Di sini pala bapak-bapak, di sini pala ibu-ibu, di sini pala supir. Setir lu jangan ditinggal monyet, iya bang.
Ngapain di sini-sini? Ngapain? Masalahnya bang, gue ngamen pakai gitar gede. Karena kehimpit banyak penumpang berdiri, gue jadi susah gitu maininnya. Aduh gimana nih, panik kan gue. Akhirnya mau gak mau gue minta bantuan ke penumpang yang ada di sebelah. Pak bisa tolong pencetin A minor? Oke bisa mas. Cek. Pak maaf A minor, itu mah B minor, nadanya ketinggian. Gak apa-apa, suara saya nyampe kok. Lalalala. Penumpang seriosa. Dan alasan kedua gue berhenti ngamen tuh karena sekarang udah mulai banyak pengamen-pengamen jenis baru bermunculan bang. Sekarang yang lagi rame tau nggak? Ada pengamen boneka, tau ya? Pengamen di dalam boneka. Jadi buat yang belum tahu pengamen boneka itu ada boneka gede. Nah kalau kita buka isinya itu ada pengamen lagi main gitar. Soalnya baru belajar jadi malu dilihat banyak orang ya. Wah istri gua bang kalau ngeliat pengamen boneka bawaannya pengen ngasih duit mulu anjir. Lagi naik motor boncengan, yang berhenti yang. Kenapa sih? Aku mau ngasih pengamen boneka ini dulu nih gocap. Udah nggak usah, nanti juga di depan ada lagi. Pengamen bonekanya teriak, enggak kok bang, saya paling ujung. Kasih gitu kasih. Gue bukannya pelit ya, gue tuh males aja gitu. Karena gue ngerasa pengamen boneka tuh nggak semuanya niat nyari duit bang. Bisa jadi dia ngumpet di dalam boneka itu karena menghindar dari kejaran pinjol. Di daerah Tanah Kusir gue pernah ngeliat ada bapak-bapak di dalam boneka Doraemon lagi dikejar-kejar sama orang Ambon anjir. Hei Puk, jangan lari bayar utang kau. Bapak-bapaknya panik lari tanpa dia sadari dari sebelah kiri ada truk ngebut. Ketabrak duar. Lo tau gak apa yang terjadi? Bapak-bapak tersebut langsung tewas di tempat. Tapi alhamdulillah boneka Doraemonnya selamat. Ternyata yang ngutang emang bonekanya bang. Dan gue tuh selama 17 tahun ngamen gak tahu kenapa ya gue tuh paling males ngamen di depan lampu merah bang. Karena gue ngerasa ngamen di depan lampu merah tuh kita gak bisa enjoy, gak bisa slow gitu. Baru nyanyi sebentar udah lampu hijau ya gak sih? Karena kalau kita maksain gak pergi, telat 1 detik bisa-bisa kita ketabrak Avanza second. Sangat detail sekali. Nah kalau telat 2 detik, insya Allah ketabrak Avanza baru. Gara-gara hal itu bang, banyak banget pengamen yang nyanyinya tuh jadi buru-buru. Kayak kemarin gue ngeliat ada pengamen nyanyi lagu Ungu, judulnya Surgamu, tau nggak? Itu kan tempo asli lagunya slow ya kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ku memujamu di setiap waktu. Cuman karena lampu merahnya 30 detik doang, nada tempo lagunya jadi berubah. Kayak orang mau ngerukiah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ku memujamu di setiap waktu. Gara-gara itu bang, 3 gojek jadi kemasukan macan. Aing teh benci Maxim. Nah, terima kasih gua Ripai. Kang Ripai. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ripai. Oke, kita langsung masuk ke sesi penjurian. Yang pertama boleh silakan Pak Wendy Cagur. Oke, Ripai, secara materi udahlah nggak usah gua komentarin lagi. Lo ngebawanya udah enak banget. Gue sih pengen denger cerita lo lagi tentang apa dunia lo sebagai seorang pengamen gitu. Karena pasti seru tapi gue berharap di episode selanjutnya gue nggak tahu bisa gue dengerin lagi apa enggak gitu. Bukan karena dia belum tentu masuk ya. Betul. Karena kan next episode udah ada tema. Tema baru nih. Biar di orang pertama, maksudnya di peserta pertama langsung kita buka aja. Ya. Biar siap-siap yang maju ke babak selanjutnya. Pasti. Oke gitu aja. Thank you. Salam buat nyokap lu di sebelah. Bukan. Bukan. Sorry Bu. Emang sih dikuncir. Emang dikuncir kayak ibu-ibu tapi bukan. Bukan konde ini Pak. Konde. Maaf. Iya. Thank you Ripai. Terima kasih Pak Makasih Pak Wendy. Wedi. Silakan komentar berikut dari Ece Diki Devi. Silakan. Assalamualaikum Ripai. Waalaikumsalam Bunda. Halo. Hai.
Aduh Rifai, kalau nonton Rifai stand up tuh udah funny aja deh. Emang orang lama stand up juga dia gitu Pai. Mudah-mudahan bensin gak kehabisan Pai sampai juara 1 nanti. Siapapun itu yang jadi juara pokoknya ya. Aku seperti biasa nih udah masuk ke email aku. Wah, ada fakta ya. Ada fakta. Seperti ya. biasa. Ada fakta-fakta. Fakta-fakta unik ya tentang Rifai ini. Aduh, miris ya aku dengernya nih ya. Aduh. Yang ngirim istrinya sendiri malah yang ngirim nih fakta-fakta unik. Pernah kehabisan napas pas ngantri bubble? Ngapain? Ngap. Meninggal dong, meninggal. Iya ngap. Terlalu crowded. Iya, coba cerita. Iya. Ceritain dulu kenapa itu, Iya. kenapa bisa sampai begitu, Bang? Terlalu excited pengen makan bubble kan? Iya. Mungkin anak istrinya, apa beliin aku bubble gitu. Iya. Cuman antrinya di binus. Iya, Ah. kepanjangan antriannya gitu. Iya, Jadinya jangan terlalu kehabisan dipaksain, napas. jangan terlalu dipaksain. Terlalu dipaksain sih, Iya. gitu. Iya. Rais tolong dicek belakang punggung kirinya ya. Punggung kirinya? Iya ada tato Janggif gitu. Street Fighter, betul. Ada, masih iya. ada. Tapi ada tulisannya di bawah ada. Aku Chun-Li gitu. kecil kan, kecil. Betul. Iya betul, terima kasih. Makasih Rifai, tepuk tangan buat Rifai, makasih. Makasih. Valid. Silakan Kang Rifai. Terima kasih. Diki Devi. Oke, kita masuk ke peserta kedua teman-teman. Langsung aja tepuk tangan yang meriah untuk Irgi. Si listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin nama gue Irgi dan gue petugas PLN bagian lapangan ya. Nih gue kasih tahu teman-teman, kerjaan gue itu sehari bisa 3 kali naik tiang. Dan itu tuh capek banget teman-teman. Makanya gue ikutan lomba ini supaya apa? Supaya naik daun. Bener, gue udah bosen naik tiang mulu. Bukannya apa-apa, betis gue kram. Sumpah kalau nggak percaya, nih gue masih pakai koyo tuh. Beneran. Sebelum kesini gue 2 tiang dulu tadi. Sungguh buru-buru gue. Bener, makanya gue pengen banget juara di lomba ini teman-teman. Bener, karena siapa tahu kalau gue juara, gue bisa diajak kerja sama Pak Wendy ya kan. Kan enak kerjaan gue nggak cuma naik tiang, tinggal ketawa-tawa doang kayak kalian ya kan? Lu lihat Bang Andis tuh, tembem memang kenapa kebanyakan ketawa. Pipinya bengkak. Pipinya bengkak dia. Nih gua kerja di PLN tuh bener ya, harus punya ilmu bela diri teman-teman. Gue percaya banget karena gue nggak pernah tahu bakal nemuin konsumen yang kayak gimana. Bisa jadi gue masang listrik di rumah Yayan Ruhian loh. Di rumah Mad Dog. Oh itu kalau sampai beneran terjadi urusannya ribet. Karena selain bawa tangga gue harus bawa Iko Uwais ya kan. Lampu mati masih bisa gue handle. Yayan ngamuk nyerah gue. Wow. Gak kuat gue bener. Nih true story, gue pernah dapat konsumen pelatih karate bang. Bener, pas gue sampai rumahnya gue bilang assalamualaikum, dia ngejawab sambil nendang pagar, waalaikumsalam. Di situ gue langsung jiper. Bener, karena gue datang ke situ bukan mau masang listrik tapi mau nagih utang. Jadi selama 3 bulan dia belum bayar listrik. Di situ gue bingung gimana ngomongnya nih. Sempet kepikiran apa gue talangin ya. Gue takut dicokslem, lu tau gak sih? Bener, karena tugas dari kantor akhirnya mau nggak mau gue memberanikan diri untuk ngomong tuh sambil nangis ya kan, Pak, bayar Pak, gue bilang, pada gue dipecat PLN nih gue bilang. Tapi enggak teman-teman, dia tuh kayak gitu. Dan gue nih kerja di PLN, gue kasih tahu, gue banyak banget nemuin hal yang gak keduga bahkan di luar nalar teman-teman. Salah satunya gue pernah masang listrik, pas nyampe orangnya meninggal. Itu tuh gue sedih banget. Karena kenapa? Listriknya belum hidup, orangnya udah mati. Jadi kejadian gue dari kantor itu dapat surat perintah kerja jam 4 sore buat gue kerjain besok pagi. Nah biasanya malamnya konsumennya tuh gue kabarin tuh, gue pastiin bener apa enggak lokasinya. Takutnya pas nyampe alamat palsu ya kan. Yang ada gue masang listrik di rumah Ayu Ting Ting, bisa diusir ayah ojek ya kan. Petugas PLN ini mah jelek, anak aku mah cantik. Saya diusir gue, ayah ojek gue.
Gua chat tuh, gua kabarin, selamat malam Pak, saya dari petugas PLN, mau menanyakan pasang baru listrik atas nama Bapak Mansur. Gak lama dia ngebales, oh iya bener Mas, besok langsung ke lokasi aja, saya Sherlock. Kebetulan saya baru pulang kerja nih, saya capek banget, istirahat dulu ya. Terakhir dia bilang istirahat dulu. Besok paginya gue sama teman gue langsung ke lokasi itu, naik motor. Terus Sherlock yang dia kirim gue buka, dan tepat banget Sherlocknya berhenti di depan rumah. Tapi di dalam rumah itu udah rame orang. Di situ gue ragu tuh, ini rumah Pak Mansur apa rumah Mansur S ya? Rembulan bersinar lagi. Di pojok ada yang main gendang, dangdung dangdung. Gue bingung di situ, gue bingung gimana ini. Akhirnya gue nanya ke bapak-bapak nih, Pak kalau rumahnya Pak Mansur yang mana ya? Oh Mas mau ngelayat langsung masuk aja. Kata gue emang siapa yang meninggal Pak? Pak Mansur. Pak Mansur meninggal teman-teman. Dan gue inget banget chat terakhir. Semalam Pak Mansur bilang ke gue, Mas saya istirahat dulu ya. Kalau gini caranya dia istirahat untuk selamanya ya kan. Di situ gue bingung akhirnya gimana ya. Gue tinggal ngopi teman-teman. Gak lama ada bapak-bapak nyamperin gua, Mas dari petugas PLN ya? Iya Pak, oh gini aja Mas, mending kita sholatin mayatnya, beres sholatin kuburin, beres kuburin baru deh dipasang KWH meternya. Dan lu tahu teman-teman, gua nggak mau ikut sholat mayat. Dan selama gue ikut sholat mayat, gue sambil mikir, kayaknya gue baru pertama kali ikut sholat mayat yang gue nggak kenal mayatnya siapa. Gue ikut sholat mayat yang mayatnya kenal aja males. Kenapa? Karena gue pernah ikut sholat mayat malah ruku. Sekian aku Irgi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irgi, mantap. Baru peserta kedua ada gargel-gargor semuanya. Langsung aja ke penjurian yang pertama, silakan Bang Diki Divi. Halo Irgi. Halo. Jangan ngikut, nggak usah ngikut. Halo Pak. Biar bunda aja. Maaf. Tetap jadi karakter sendiri aja siap. udah. Potongan rambutnya bagus banget. Bukan dicukur, kayaknya dikampak itu ya. Irgi menyenangkan sekali nonton Irgi mah. Udah pokoknya udah oke lah. Beat-beatnya juga udah. Setiap nafas, hembusan nafas kamu adalah punchline sepertinya tadi. Sangat lucu, sangat funny gitu kan. Dan enjoy. Dan materinya juga materi solid lah. Materi lama yang udah jadi gitu kan. Tapi next harus siap dengan materi baru ya pastinya ya. Fakta-fakta unik. Fakta-fakta unik. Fakta-fakta unik. Pernah miara lele tapi yang udah dibumbuin. Buat apa? Kuning. Gimana? Kuning. Hidup, Yang udah masih kuning. hidup. Ya kan? Ya, Itu kan Pak. harusnya harus dibumbuin digoreng. Ses. Oh. Ini dipiara sama dia marah-marah lagi tetap dikasih makan. Buat apa? Kuning dong lelenya berarti Apa salah kuning. pakannya kali apa begitu? Padahal tuh lele udah ngambang. Nah, Terakhir nih, tato. Punya tato ember marus. Nah. ember di sebelah mana? Belakang, pundak belakang tengah. Lihat. Ada. Ada, betul Cuma ya, sekarang nambah ada gayungnya, Pak. Ada gayungnya. gayungnya. Oh, gayung. Nambah sekarang dia. Yaudah itu aja dari aku. Semoga good luck sampai juara nanti. Oke, terima kasih Bunda Diki. Silakan komentar berikutnya, Pak Wendy Cagur. Bang Udin sedunia, makasih nih udah. Bukan. Siapa? Emang ya? Oh, Bukan. Ini baru minggu kedua loh, Pak. Udah lupa bapaknya. Aduh. Irgi. Udah lupa namanya. Iya. Materi lo oke lah, maksudnya. Walaupun nggak semua dapat punchline ya, benar-benar punchline yang benar-benar hard punchline. Gue pada saat lu tadi perform, to be honest, gue nggak terlalu fokus dengerin materi lu, karena justru gue lagi ngebayangin lu ngebenerin meteran rumah gue yang kebakar kemarin. Ya. Jadi panel listrik gue kebakar kemarin, tiba-tiba meledak gitu. Terus istri gue ngabarin panel listrik meledak. Ih, alhamdulillah berapa juta kopi, gue bilang gitu. Oh, meledak di pasaran. Bukan meledak di pasaran, Wendy. Bukan. Bukan, maksudnya itu dia. Tiba-tiba istri lagi masak tuh, tiba-tiba panel meledak gitu aja, Gi. Meledak, dang. Keluar RT dari situ. Bukan. Keluar asap dan Keluar asap. RT ngapain tinggal di meteran lu? iya, Keluar mungkin lagi asap. ngecek, mungkin lagi Oh, lagi ngecek. ngecek mungkin. Keluar asap dan juga keluar api. Ada narji, ada Akademi Pelawak Indonesia. Oke Api deh. dulu tuh, api Iya, dulu. ada Sule dan segala macamnya ya. Nah, itu keluar api itu. Ketika kemarin terjadi kebakaran, bukan kebakaran, amit-amit ya Allah. Terjadi konslet, meleduk terus keluar api.
karena saking paniknya orang-orang rumah itu nggak bisa ngeluarin alat aparnya dari pegangannya. Padahal sebenarnya tinggal diangkat aja. Cuma karena panik, ini butuh waktu lama. 3 bulan baru keluar tuh dari. Kelamaan banget, lama banget itu mah. Butuh waktu lama gitu loh. Jadi nggak kebayang sih kalau misalkan lu sebagai seorang petugas PLN ya, apalagi kan harus standby 24 jam ya Gi ya. Betul gak sih Gi? Betul. Jadi kalau misalkan ada orang butuh beli rokok, lu juga standby. Enggak gitu dia standby Itu kerjaannya. beda. Oh, Udah enggak. beda job Iya. desk itu, Pak. Oh cuma enggak job desk-nya ya. Tapi secara overall oke lagi. Maksudnya semoga next episode-nya bisa lebih dimantepin lagi dan berharap ada hal-hal baru yang keluar dari seorang Irgi. Tepuk tangan buat Irgi. Thank you. Ya. Silakan Mas Irgi. Sedikit informasi untuk Pak Wendy dan Bang Diki. Irgi izin dulu karena udah ngincer tiang di depan. Tiang ketiga hari ini, tiang ketiganya. Oke, kita langsung masuk ke peserta berikutnya teman-teman. Langsung aja peserta berikutnya. Tepuk tangan untuk Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya Pulau Pahawang ya teman-teman. Hah? Nggak baca. Tapi gue mau cerita aja nih. Jadi minggu kemarin kan Bang Wendy bilang gue harus berobat ya kan. Gue jujur nggak masalah dan nggak tersinggung. Masalahnya adalah keluarga gue di Palembang nuduh gue gila beneran bang. Gue di fitnah bisa ngobrol sama kalender, masa? Kok bisa sih? Gue baru bisa ngobrol sama beras lu padahal. Sumpah dah. Padahal gue tuh masih tahu loh perkembangan dunia ini. Tahu gue. Kayak Indonesia tuh negara berkembang. Jepang itu negara maju. Dan Myanmar itu negara mata-mata. Karena suka Myanmar ya kan sah. Jadi kipas angin ya kan? Sumpah itu punchline dari bini gua. Itu punchline dari bini gua, kata dia gini, "Yang, aku ada punchline yang, bawain kamu cari setupnya." Cari saya gitu jadinya tuh. Tahu nggak alasan dia kenapa ngeluarin punchline tuh? Karena dia berharap nanti Bang Wendy nanya, "Materi lucu banget punchline-nya dari siapa?" Gua nyebutin nama istri gua. Terus nama istri gua keluar dari mulut artis. Dia pengennya gitu. Tapi masalahnya nama bini gua Patul. Kayak kagak cocok nama orang bang ya. Lebih kayak cocok nama sesajen nih kan, kayak bunga kantil, minyak duyung, Patul, kayak cocok gitu. Dan yang parahnya gue nggak bisa nolak karena gue kalah power sama istri gue. Jangankan gue, istri gue berantem sama Brock Lesnar menang bang. Iya, walaupun pulang-pulang gini dia. Walaupun pulang-pulang gitu. Untung gue jago totok sarap ya kan, tang. Lurus dia gini, untungnya. Salah satu bukti gue kagak punya power sama istri gue adalah, kita kan kalau bangun tidur bengong enak ya, bengong gitu. Istri gue setiap ngeliat gue buka mata, bawaannya mau nyuruh bang. Gue baru melek nih, ting, gas abis, galon abis, nyalon lurah katanya. Disuruh begitu gue langsung. Nah gue kagak bisa ngebantah, karena dia nyuruh sambil main double stick ya kan, saat. Gitu. Ini gue nggak bohong nih. 3 hari yang lalu, gue baru melek nih, ting. Istri gue bilang, anterin kambing Pak RT dong. Pagi-pagi gue disuruh nganter kambing bang. Gue jawab, lah kenapa nggak Pak RT-nya aja? Pak RT lagi tidur. Lah kan gue jadi tidur juga kan. Nggak pura-pura jadi roti, gue kan tidur juga maksud gue. Terus gue bilang gini, terus gue bilang gini, ya udah yang, emang kamu dikasih duit sama Pak RT, kalau dikasih balikin aja, aku juga males. Gue bilang gitu. Istri gue bilang gini, iya sih aku dikasih duit sama Pak RT, cuman udah aku bayarin buat sekolah sepak bola kata dia. Aku pengen belajar juggling kata dia. Istri gue sekarang udah bisa juggling buka baju bang, ini saat tak gitu buka baju udah bisa dia. Akhirnya
Gue dengan rasa terpaksa nganterin itu kambing tuh. Ini kan situasi pagi ya. Pas banget gue lagi stop. Samping gue ada ibu-ibu nganter anaknya sekolah. Anaknya bilang gini, "Mah lihat, om itu anaknya kambing." Anjing gue malu loh. Emang kambingnya gue pakein topi, tapi kan mukanya masih kambing ya. Maksud gue ini masih kambing nih. Karena gue malu, gue mundurnya pelan-pelan ya kan, kambingnya yang nyetir. Dan istri gue tuh pinter banget dah, nggak bisa gue tipu gitu. Gue pernah nih tidur nih, udah bangun, tidur lagi ya kata gue gitu. Tiba-tiba istri gue pinggang gue ditendang sama istri gue. Dak, melek dong usaha. Kenapa yang? Kamu jangan pura-pura tidur ya. Nggak ada orang tidur ngadu kopi. Emang nggak ada ya? Ada ya? Emang salah aja sih. Terima kasih gue Firza. Penipu. Gue nonton di pinggir kayak, ya Allah kasihan masa depan komedi Indonesia bro. Aduh, oke langsung aja ke penjelasan pertama, silakan Pak Wendy Cagur, silakan. Oke, tepuk tangan buat Bang Bajuri. Bukan. Gua berharap dari setup lo yang pertama ketika lo jelasin bahwa keluarga lo di Palembang menganggap lo gila, stres dan segala macam tuh terbukti. Maksudnya setelah lo ngomong kayak begitu, gua ngerasa bahwa omongan gua kayaknya ditangkap deh sama Firza. Kayaknya Firza mau memperbaiki hidup dia deh. Karena setup selanjutnya gue mulai melihat ada realita yang terbangun. Ternyata gue kembali dibohongin. Karena itu cuma 1-2 setup, 1-2 punchline. Iya. Setelah itu dia kembali ke dunia narkobanya dia. Ya, betul. Ketika lu bilang bahwa gue malu, gue mundur aja ke belakang. Kambingnya yang bawa motor. Itu aja bohong menurut gue. Betul. Bohong. Gua nggak percaya seekor kambing bisa membawa motor, nggak bisa. Kambing minimal hanya bisa, ya. Lu tahu gak? Komedi ombak. Nah, dia tuh yang goyang-goyangin. Gak bisa dong. Gak bisa komedi ombak yang di pasar malam kan? Iya kan? Pasar Yang malam. manual kan? Nah iya dia yang goyang-goyangin Dia itu. goyang-goyangin Itu mungkin. masih bisa Itu masih kambing. bisa, Kalau bawa Iya. motor belum bisa. Digantung gitu kan? Iya. Karena seimbang, kan seimbang. Betul. Kalau kambing masih bisa goyang-goyangin komedi ombak itu. Ya. Udahlah. Kalau lu masuk ke episode selanjutnya, gua tunggu kebohongan lu yang lain. Ya, Tapi itu jujur atau bohong? Jujur semua Pak Wendy. Enggak. Semua materinya bohong, yang paling jujur cuma pas tidur ngadu kopi. itu baru benar. Itu baru benar itu. Oke. Pokoknya Firza gue berharap lu maju ke babak selanjutnya. Ya, makasih Mas. Lu termasuk jagoan sopir gua. Thank you ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wendy Cagur. Silakan komentar berikutnya dari Bunda Diki Divi. Halo Firza. Iya Bunda. Sebenarnya gue udah males gue dengan materi lu. Dari awal bohong mulu lu. Maksud gue. Firza, gue gak tahu kenapa ya. Lu mendingan gak usah jujur. Setiap materi lu bohong aja dan itu menghibur. Karena bohong lu tuh menghibur. Pas sama muka itu. Jadi ketika muka lu begini jujur tetap aja masyarakat Indonesia tuh gak percaya. Pasti lu bohong udah. Firza, gue ada fakta unik lagi tentang lu nih. Malam takbiran pernah DM Sarwenda minjem 2,5. Ngapain? Minjem 2,5. Ngapain? Sering dia. Terlalu sering dia. Sering. Sarwenda minjem 2,5 dong, buat apa itu? Malam takbiran. Buat apa? Biasa ngapel agen selendang. Kebiasaan. Ya. Semalam baru DM Messi, dia minjem sepatu kanan. Yang kiri ada, yang kanannya hilang, minjem sebelah kanan ke Messi. Beda ukuran ya, jauh pasti kan. Jauh. Repot.
sebelum lu ada fakta tato. Ada. Oh, oke, sebelum itu tadi gue sampai lupa. Siapa nama istri lu? Patul. 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 Beneran Patul. Benar. Nama asli. Nurul Holifatul. Ya Allah, kan bisa dipanggil Nurul. Kan bukan Patul. Kenapa lu panggil Patul? Tapi nama akrabnya Patul. Lu akrab sama istri lu? Akrab sama dia, alhamdulillah akrab. Ya maksudnya kalau nggak Iya. terlalu akrab ya mendingan Nurul gitu. Aja. Kan bagus Nurul. Iya. Ini Firza sebenarnya Nurul cakep daripada Tul. Patul kayak macan tutul. Tapi Nih buat Patul, kamera mana close up? Buat Patul, makasih udah bantuin Firza untuk nyari punchline. Gua cuma mendoakan yang terbaik buat lo. Dan lo mungkin udah mulai bisa cari informasi pengadilan agama terdekat. Karena kayak sepertinya kalian gak berjodoh deh gitu. Iya. Karena ngasih punchline tapi suaminya absurd tuh menurut gue. Aneh banget sih. Aneh gitu. Aneh. Bertahan hidup dengan Firza aja aneh menurut gue. Iya. Hidupnya udah aneh sih sebenarnya. Bisa klop sama Firza aja udah aneh. Oke, aneh. Aneh. Oke Firza, kita cek ya. Tolong dibantu Rais. Ya. Biasa, tato. Tato. Di belakang ini, pinggang kanannya dia. Pinggang kanan. Nah, ada tato gerobak buntil, betul. Ada. Ada kan? Ada. Iya. Masih Oke, ada, masih ada. Sip. Masih ada. Warna merah. Sebelah kanan. Iya. Bawah. Oke, bawah. Cuma Betul. agak pudar kayaknya temporer. Iya, iya. Nanti bakalan ganti-ganti lagi, oke. Selamat Firza. Oke, terima Terima kasih. kasih, Bun. Bang Diki, silakan Firza kembali lagi ke kursinya. Firza itu adalah salah satu komik yang sangat menarik karena kalau dilihat dari samping kayak siluet salak. Menarik dia, menarik. Siluet salak gitu. Oke, kita langsung masuk ke peserta berikutnya, teman-teman. Tepuk tangan yang meriah untuk Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Alwi, saya kuli bangunan teman-teman. Bagaimana ya caranya lawan orang gila kayak tadi ya? Istrinya berkelahi sama Brock Lesnar loh. Yang maksud saya stand up berasal dari keresahan teman-teman. Di mana keresahan itu muncul karena kejujuran. Di sini saya mau jujur saja teman-teman. Mandor saya anaconda. Kenapa kau tidak percaya kalau saya? Anjir. Oke, kalau begitu kalian tidak mau cerita bohong, kita mulai komedi penulisan teman. Temanya jogging ya teman-teman ya. Jujur minggu lalu semua peserta itu alasan stand up di sini, itu alasan di rumahnya dia jogging. Jujur saya satu-satunya peserta di Lugas season 2 yang tidak bisa pakai alasan itu. Karena saya kuli bangunan, ngapain kuli jogging? Kuli jogging dua kata lucu itu. Kuli tidak jogging, smoking. Ya kalau kalian wajar gitu karena kerjanya pakai otak, hiburannya harus otot. Kuli bangunan kebalikannya. Ngapain kuli bangunan olahraga, kerjanya juga sudah olahraga. Kuli bangunan kerjanya pakai otot, hiburannya harus otak. Makanya kalian jangan heran kalau lihat kuli bangunan jam 12 siang istirahat, dia main Rubik. Main Rubik ya. Kuli bangunan kan rata-rata tolol ya. Main Rubik disusun bingung. Akhirnya dibongkar. Di semen aja ya. Di semen. Di semen kayak ubin. Itu pun masih salah pasang warna. Saya kuli bangunan teman-teman dan saya tuh cukup iri sama teman saya yang bisa kuliah begitu. Karena situasi kita berdua tuh beda. Teman saya berangkat kuliah pagi-pagi ngikat sepatu, pergi kampus ketemu dosen keren. Saya pagi-pagi ngikat besi, berangkat proyek ketemu kuseng. Teman saya pagi-pagi nge-story push, ngampus saya langsung mampus. Makanya saya tuh senang sekali pernah ditawari kerja salah satu kampus di Makassar. Wih, saya senang sekali teman-teman. Karena saya bisa berangkat ke kampus itu kayak mahasiswa. Makanya hari pertama saya kerja, itu saya beli alma mater. Alma mater. Iya. Lengkap sama tas Eger.
Tas Eger saya pakai. Saya pergi kerja, masuk di kampus, ditahan sama security. Dek, anak kampus mana kau? Saya anak kampus di dalam, pas saya sudah pakai tas sama alma mater. Jangan bohong dek, kenapa di tasmu kau bawa gergaji? Saya di dalam jurusan arsitek pak. Jangan bohong dek, di dalam fakultas kedokteran. Sebenarnya saya dokter bedah pak. Bedah apa bawa gergaji? Bedah rumah pak. Oh tukang masuk. Dikira bedah rumah. Cuma saya senang begitu dulu jadi kuli karena banyak yang tidak tahu kuli bangunan itu ada jenjang karirnya teman-teman. Ini buat yang tidak tahu ya, orang yang baru gabung jadi kuli bangunan, dia itu disebut kuli bangunan U19. Iya, job desk-nya itu apa aja yang penting disuruh sama tukang. Di atas kuli U19 ada namanya kuli U21. Job desk-nya sama aja, cuma lebih punya inisiatif. Di atas kuli U21 ada namanya kuli senior. Kuli senior ini itu sudah bisa masang ubin, melester, keterampilannya banyak. Di atas kuli senior ada namanya kuli legenda. Atau biasa disebut mandor. Untuk capai titik mandor itu perlu pengalaman kuli yang banyak. Job desk-nya bisa juru-juru tukang, nyuruh-nyuruh kenek. Tapi bukan dia posisi paling atas. Ada satu posisi namanya pengawas. Pengawas ini job desk-nya bisa nyuruh-nyuruh mandor, bisa nyuruh-nyuruh tukang. Padahal pengalaman kuli bangunannya tidak ada. Tapi pendidikannya ada. Jadi kesimpulan dari stand up saya ini, kalau tidak mau jadi kuli, sekolah yang rajin teman. Iya begitu. Saya Ale, terima kasih. Alwi, tepuk tangan sekali lagi untuk Alwi teman-teman. Perbedaannya berasa ya, tadi habis dengerin dongeng, cerita bohong, habis itu stand up beneran. Jadi enak. Langsung aja komentar pertama silakan Pak Wendy Cagur. Oke. Mas Dude Herlino, thank you udah hadir ya. Salah ini Alwi. Alwi, somehow gue ngerasa penampilan lo hari ini sedikit menurun daripada penampilan yang minggu lalu, episode lalu. Gue nggak tahu kenapa ya. Ini dari pengamatan gue aja. Tapi bukan gue bilang penampilan lu buruk, enggak gitu. Tapi secara feel-nya, secara gue menikmatinya sedikit menurun daripada minggu lalu gitu. Entah karena apakah persiapannya kurang atau bagaimana, gue nggak ngerti gitu. Tapi gue cukup terhibur dengan materi-materi yang lu coba sajikan. Gue masih sangat terhibur dengan aksen lu juga gitu, cara lu ngebawain. Gue tahu lu di episode pertama termasuk salah satu dari komika yang diunggulkan untuk bisa jadi juara di Lugas Season 2. Dan gue harap harapan mereka dan doa mereka bisa terkabul, lu bisa bounce back di episode selanjutnya dan bisa ngasih materi yang jauh lebih oke lagi gitu. Tepuk tangan buat Alwi. Oke, silakan berikutnya dari Bunda Diki. Alwi, boleh minta tepuk tangan buat Alwi ya. Oke, Alwi menyenangkan sekali dengar Alwi stand up tadi, tapi memang berbeda dari yang perform kemarin memang gitu. Pace-nya agak lama, tapi menurut aku masih oke lah, masih menyenangkan juga. Cek tato sekarang. Cek tato di sebelah mana? Pundak kiri. Pundak kiri. Belakang pundak kiri. Tato bangke sapu-sapu ada. Bangke sapu-sapu. Oke. Ada kan bener kan itu? Ada. Tato lama yang dimiliki dari kecil. Dari kecil ini ya? Dari SD kelas 6. Oh iya. Oke deh, Alwi selamat, good luck ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, terima kasih. Silakan Mas Alwi. Setelah dipikir-pikir ternyata wajib tatoan semua ya di sini ya peserta ternyata ya. Iya. Di pundaknya banyak banget gambar kayaknya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke peserta berikutnya dari Depok. Tepuk tangan yang meriah untuk Noval Tiada Tara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke. Pamit jogging lagi gue Om.
Anjir, tiap hari lo gue jadi pami jogging. Rencananya nih gue kalau minggu depan lolos gue mau beli anjing gue. Gue dibawa biar istri gue percaya kalau gue jogging. Oh nih, lo kalau ada info-info kabari gue ya. Tapi gue seneng alhamdulillah gitu lolos 9 besar Lugas gitu. Dan jujur gue salut banget sama Om Wendy gitu. Karena Om Wendy tuh di tengah-tengah kesibukannya syuting Lapor Pak dari hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtunya masih sempet bikin acara kayak gini. Ngundang kita semua ke rumahnya dia buat ngehibur dia. Ini artinya apa? Ini artinya Om Wendy kesepian. Malum ditinggal 2 temennya nyalek anjir. Kasihan. Gue dari Depok ya teman-teman. Dan menurut gue di Depok tuh orangnya latahan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang satu jualan, yang lain ikut jualan yang sama gitu. Contohnya di bulan puasa kemarin. Sumpah di Depok pas bulan puasa yang jualan gorengan banyak banget. Bahkan yang jual gorengan sama yang puasa banyakan yang jual gorengan. Sumpah. Ada tetangga gue dia driver Shopee. Driver Shopee ikut-ikutan jualan gorengan. Demi Allah bakwannya gak enak. Cuman gratis ongkir. Tapi maksud gue gak apa-apa gitu kalau misalnya lu jualan gorengan dan lu punya profesi lain. Tapi jangan digabung gitu. Karena gue pernah gitu di Depok ada tukang jahit. Dia jualan gorengan juga. Gue ke situ niatnya beli risol. Pulang-pulang celana gue cutbray anjir. Pas lagi ngantri dijahit tuh anjir. Kok bisa sih gitu. Dan gue pengen ngasih tahu ke lu semua ya. Kalau misalnya ada pedagang gorengan yang rame itu belum tentu enak. Karena waktu itu di Depok juga pernah ada tukang gorengan rame banget. Gue tanya sama orang yang habis beli. Gue tanya kan, bang itu gorengannya rame enak bang? Gak enak gitu. Loh kok itu rame? Iya ada Chef Renata. Pantesan rame itu. Dan gue di Depok kerja sebagai driver Grab ya teman-teman. Tapi alhamdulillah gitu, walaupun kerjaan gue cuma driver Grab, alhamdulillah nih kayak kaos, celana, sepatu, handphone, semua itu hasil dari nge-Grab ya. Belanjaan customer ketinggalan. Cuman gue kalau nge-Grab ya, gue kalau nge-Grab paling kesel tuh kalau nganterin makanan atau orderan paket ke gang-gang kecil. Karena alamatnya susah dicari. Serius, gue pernah nganter ayam geprek Pak Gembus. Nganternya ke gang, gue ngikutin map ya kan. Gue ikutin map kan, set. Gue ikutin map kan, set. Masuk rumah warga anjir. Aduh Pak, maaf ya Pak ya, saya cuma ngikutin map. Gak apa-apa mas, udah biasa. Tadi pagi aja ada driver JNT masuk dapur saya. No orangnya lagi goreng nugget. Gua teriak aja bang, saya mau dong yang huruf C. Lagi goreng nugget itu. Terus gue kalau nge-Grab juga paling kesel kalau dapat penumpang ibu-ibu pelit gitu. Jujur kita nge-Grab tuh selalu nyari kembalian dari penumpang buat uang tip gitu, ya kan? Cuman apa? Cuman gue sering banget dapat penumpang ibu-ibu pelit. Kayak kemarin gue dapat penumpang ibu-ibu dari Depok ke Lenteng Agung. Itu argonya 13.000. Pas nyampe lokasi dia bayar duit berapa? 15.000. Terus gue nyampe kan, aduh bu mohon maaf bu saya gak ada kembalian gitu. Ah yang bener mas, masa 2.000 aja gak ada. Sumpah bu saya baru keluar saya gak ada 2.000-an. Gue periksa kan tas gue. Nih gak ada bu. Ada kelinci mau. Jangan bercanda mas, masa dalamnya ada kelinci sih gitu. Iya bu. Peliharaan saya bu itu kan. Ikan gurame juga ada. Banyak gitu kan di tas gue bilang. Lagian pelit banget 2.000 perak aja ditungguin gitu. Gue bilang gak ada 2.000-an bu. Ya gimana ya mas. Mas beneran mas gak ada 2.000-an? Gak ada. Ya udah deh mas kalau mas gak ada 2.000-an saya turunnya di situ aja mas, majuan dikit. Jadi beda lokasi itu. Dan gue juga sering banget itu kalau nge-Grab dapat penumpang yang naruh lokasinya tuh bohong itu. Di aplikasi dia turunnya bilangnya di Alfamart. Tapi begitu naik dia bilang, mas nanti di samping Alfamart ada gang kita masuknya sedikit. Bilangnya sedikit loh. Pas udah nyampe Alfamart ada gang masuk tuh 50 meter. Orangnya bilang mas masuk aja mas, masuk kan 50 meter. Gue bilang bu rumahnya mana bu? Udah mas jalan aja ntar kalau nyampe juga saya kasih tahu gitu. Gue maju kan 100 meter gitu kan. Set. Mana bu rumahnya bu? Udah mas jalan aja bawel banget sih, ntar juga kalau nyampe saya kasih tahu gitu. Jadi gue jalan kan set. Bu kita udah nyampe Cirebon nih bu, rumah ibu yang mana bu gitu. Udah jalan aja ntar juga kalau nyampe saya kasih tahu. Wah terima kasih. Noval ojol yang nyasar ke Cirebon. Mantap. Oke langsung penjurian dari yang pertama, silakan Bang Diki Divi. Halo
Noval. Halo Mae. Bunda. Bunda. Aku suka sih. Aku suka. Menyenangkan sekali menggunakan diksi-diksi seperti itu. Kamu nggak ada 2000-an, adanya kelinci bisanya. Kok bisa kamu kerja bawa kelinci kan? Udah mulai peserta yang lain kayak udah mulai bohong kayak Firza nih. Bawa kayak Firza. Udah mulai ketularan Dari virus. maksudnya dari Westback gitu keluar kelinci tuh menurut gua aduh ya. Aduh udah mulai ketularan. Coba kembalikan lagi komedi penulisannya gitu kan. Kalau Firza kan ketahuan dia pemuja sekte kalau dia kan. Dia. Tapi Nopal menyenangkan sekali. Waktunya tadi masih lumayan ada beberapa sisa dikit. Gue nungguin ada beberapa beat lagi tapi lu tutup. Tapi nggak apa-apa Susu masih oke. Tepuk tangan buat Firza. Kamu mau fakta-fakta unik apa mau langsung tato aja? Boleh fakta uniknya deh. Fakta uniknya boleh? Ya. Oke. Oke deh. Fakta-fakta uniknya. Pernah persami di bawah sutet katanya. Ngapain? Ngapain? Iya, Bersami di bawah sutet ngapain? Gak jelas. Kena frekuensinya Kena frekuensinya tuh. Kita Jahat buat otak nggak boleh. Nggak boleh. Radiasi. Radiasi betul. Bahaya. Cek di belakang tatonya. Tatonya Ada. Dia punya tato skoci Titanic. Skoci Titanic ya? Iya. Ada masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke, dipertahankan itu. Tinggal tato. 2, yang satu kepake tadi katanya. Yang satu kepake. Cek satu lagi yang udah turun. Ada nenek-neneknya gak? Apa? Ada nenek-neneknya gak yang turun? Nenek-neneknya. Iya. Gak ada bang. Gak ada? Gak ada. Oh lagi berak berarti. Iya. Terima kasih Noval ya. Terima kasih Ya. Bunda Diki. Silakan berikutnya Pak Wendy Cagur. Materi lu ya udahlah, nggak usah diragukan lagi, nggak usah dipertanyakan lagi. Lu ngebawainnya juga asik, enjoy aja, nggak ngerasa terbebani sama peserta-peserta sebelumnya. Lu perform as a novel yang kita tahu gitu loh. Dan hopefully apa kita perlu rubah? Maksudnya? Maksudnya berangkat syutingnya gitu, waktu syutingnya biar Biar takutnya kan Noval tiap hari bohong kan takutnya ketahuan ya. Oh, nggak bisa emang udah begini. Tinggal Iya. Noval aja cari alasan lagi selain jogging apa Takutnya gitu. kalau kita rubah di malam, Di ntar malam? alasannya dia mau clubbing. Nah, malah nggak boleh. Iya, malah Iya. nggak boleh lagi gitu. Iya. Jadi serba salah juga ya. Ya betul. Ya udahlah, dinikmatin aja, nggak apa-apa lah. Buat 20 juta bohong sama istri nggak apa-apa. Aman. Itu white lies mungkin ya. Betul, hitungannya betul. Gitu. Ya sukses ya buat Bang Rais ya. Thank you. Bukan. Bukan. Buat Noval. Bukan Ya. Noval. Silakan Noval kembali lagi. Keren. Ini udah masuk ke peserta yang makin menjelang akhir ya. Udah pada lucu-lucu semua. Masih pada semangat teman-teman? Masih, karena komik berikut ini juga semangat banget untuk tampil menghibur kita semua yang ada di sini. Asik. Langsung aja komika berikutnya. Tepuk tangan yang meriah untuk Epno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria sejati adalah pria yang bekerja dengan hati dan kesabarannya. Kerjaan gue tukang paket bang. Kalau ngirim paket di kampung itu ribet banget. Gue pernah ngirim paket di kampung. Motor gue diludahin sama bocah bang. Gue lagi bawa motor nih, diludahin. Cuh, woi, ngeludahin gue lu ya? Ya masih nyala. Ngeludahin motor gue lu ya? Bagus, keren. Udah gitu kalau ngirim paket nih, beneran bang, gue bilang bagus. Bang, ya Allah, mau gua pukul badannya gedean dia bang. Udah gitu bang, di kampung itu ribetnya nomornya pada ngacak. 12, 13, 14, 7, 6 kata gua. Ya, ngacak gini. Woi Pak RT, pada ngacak nih. Ngacak.
Gue pernah ngirim paket bang. Nama penerimanya Charles. Gue kata, wah gue ngirim ke pangeran nih kata gue nih. Pangeran. Ya kan? Nyampe sono gue telepon. Halo, Pak ini saya tukang paket udah di depan apartemen nih. Jawab. Oh ini paket atas nama siapa ya? Atas nama Mr. Charles, ini paket saya udah di lobi nih. Oh ya sudah taruh saja di lobi ya. Iya Mister, saya taruh di lobi. Udah Mister, makasih ya. Oke, sebentar. Kamu tahu di mana keberadaan si Pitung? Pitung. Maaf nih Mister, kalau keberadaan si Pitung saya nggak tahu. Kalau GI tahu saya GI. Saya dah bule VOC bang. Sudah. Dijelasin lagi. Udah gitu gue pernah nganter paket bang. Kekesalan tukang paket itu adalah ketika kita nganter paket, kita mencet bel, orangnya nggak keluar. Tapi pas belnya gue pencet, bunyinya bukan tinglong, ada nadanya. Nganter nih, gue pencet belnya kan, teng neng 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 neng, teng neng neng neng, teng neng neng neng, sehingga keluar juga bang. Gue pencet lagi. Teng neng 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 neng, teng neng neng neng, teng neng neng neng, teng neng 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 neng, teng neng neng neng, teng neng neng neng. Teng neng 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 neng, teng neng neng neng. Teng neng neng neng, teng neng 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 neng, teng neng neng neng, teng neng neng neng, teng neng 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 neng, teng neng neng neng, teng neng neng neng. Bang ayo semuanya boleh ikutan. Teng neng 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 neng, teng neng neng neng, teng neng neng neng. Buset dang. Masih kagak keluar juga. Pas gua intip, orangnya di dalam lagi nari balet. Teng neng 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 neng, teng neng neng neng, teng neng neng neng. Nama gue Bang, terima kasih. Ibnu. Ini adalah contoh kalau kecil suka makan selendang mayang. Jadi lincah banget dari tadi. Oke, langsung komentar yang pertama silakan dari Pak Wendy Cagur. Oke, tepuk tangan buat Ibnu. Episode pertama kemarin lu kurang durasi. Episode ini lu kurang kata-kata kayaknya di awal ya. Tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana kata-kata itu. Aduh, dari beat pertama lu yang lu ngeluarin quote, gua ya amazed. Walaupun ya dengan cara dia ngomong, dengan cara pembawaannya ketika dia menggunakan kata-kata puitis, quotes itu bagus loh, kalimatnya bagus. Tapi entah kenapa yang didengar sama gua dengan mimik muka dia seakan-akan ngomong gini, Bu belum makan bu. Beneran, yang ada di bayangan gue begitu Diki. Bukan kata-kata quotes yang keluar, tapi karena muka dia, pembawaan dia, gue ngebayanginnya jadinya beda. Kayak orang minta makan gitu, mukanya terlalu melas. Gimana ya? Gue pribadi dari Ibnu berdiri dari kursi, dia jalan sampai situ, berdiri menghadap ke kita. Ini kalau ibarat kata lagu, gue langsung kebayang lagunya Iwan Fals. Yang mana? Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya.
gue ngebayangin Ibnu tuh kayak begitu gitu. Seorang anak yang sudah menjadi dewasa dan berusaha mengadu nasib di kota besar. Ya. Dan ketika dia perform pun, ketika dia membawakan materi-materinya pun, gue sudah sangat terhibur dengan muka melasnya dia. Tapi kalau dari dekat songong Pak, bener Pak. Dari jauh malah, kalau dekat songong, serius. No, pokoknya, aduh, gue nggak tahu ya. Dengan lu tadi sempat hilang dan gue sampai sekarang masih nunggu nih. Pak RT ngerespon gak kata-kata lu tuh? Pak RT gimana nih? Kacau nih. Kacau nih. Gitu. Kacau nih gitu. Terus dalam hati gue gini, kayaknya lu deh no yang ngaco. Ngaco nih gitu. Kalau boleh tahu tadi materi lu yang sempat hilang sebenarnya gimana sih Nu yang sebelum nomor Nu? Iya tadi naik motor Ya itu kan lu tiba-tiba naik motor. Naik motor. diludahin. Diludahin nih. Ludahin. Ya. Terus habis itu Ngeluar dari motor tuh. Motornya masih nyala. itu masih oke. Oke, masih masuk akal. Setelah lu matiin, Ya. lu samperin, terus Lu ngeludahin motor gua ya? Hmm. Bagus. Gua bilang. Itu langsung naik motor lagi. Jalan. Nggak yang tadi sama Pak RT. Oh Pak RT. Itu rumah ngacak. Terus Pak RT saya panggil. Woi Pak RT. Ngacak nih. Ternyata nggak ngejawab juga Pak. Oh, oke, sorry. Nggak Ya udah. ngejawab. Ya, sorry. Tepuk tangan buat Ibnu. Terima kasih Pak Wendy. Silakan berikutnya komentarnya dari Bunda Diki. Nu, Ya Bunda. kurang-kurangin tidur di petasan dah. Ya, Sakit dong. buat apa? Ngerokok juga di situ. Pala lu jangwe mulu di situ. Entar kalau meledak bagaimana? Gak tahu Nu kenapa Nu lu tadi stand up aja nggak entah penulisan lu bagaimana. Lu itu ditulis, itu modelnya nulis lu. Di gambar bang. Nulisnya. Nulis. Kalau emang penulisan lu kayak gitu, tapi menurut gue secara pembawaan lu ya, gue sama Bang Wendy sih ketika ngeliat lu ngeblank aja gue terhibur gitu, seneng aja ngeliat lu gitu. Apa karena bawaan? Ya inilah dia perkawinan silang antara manusia dengan baterai jimbot ya begini nih. Kecil dong, kecil. Iya kecil. Oke deh langsung aja fakta-fakta unik yang masuk ke email aku nih, fakta-fakta unik nih. Fakta-fakta unik dari Ibnu. Di umur ke-5 tahun ketika diajak jalan oleh ibunya pernah ketabrak sama cilok sepeda, betul? Ya, bagian palanya katanya masih orok. Ya, Iya, ada jahitannya. bumbu kacangnya. Iya, bumbu kacangnya sisa. Emang nggak mau dilap katanya. Oh. Nggak mau dilap katanya. Ini buat oleh-oleh kenang-kenangan. Oke. Masih ada Pak? Oke. Masih ada. Pundak tengahnya ada tatonya. Pundak tengahnya. Iya. Ada bang masih bang. Ada, masih ada. Ada tato Berry Prima, betul? Betul? Iya. Betul masih ada. Emang ngefans dia sama Iya, Berry iya, Prima. betul. Oke, Ibnu mudah-mudahan berhasil ya sampai akhir ya. Mudah-mudahan juara ya sayangnya. Iya. Oke. Oke, silakan Ibnu. Oke, terima kasih. Kembali lagi ke kursinya. Kayak baru turun di terminal ya, bingung gitu. Ini kota gede banget gitu. Oke, kita langsung masuk ke komika berikutnya teman-teman. Komika ini dari Tangerang Selatan. Tepuk tangan untuk Rizky Ambon. Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama gue Rizky, biasa dipanggil Ambon. Menurut gue semakin besar pekerjaannya tuh belum tentu pekerjaannya mulia. Bahkan ada pekerjaan yang gaji-gajinya kecil tuh lebih mulia ketimbang pekerjaan yang gajinya besar gitu. Entah DPR, entah MPR. Kayak kurir tuh kerjanya mulia. Kurir paket ya, gue gak tahu dia mah kurir organ dalam kan Ibnu, gue gak tahu. Nganter ginjal, limpa tuh Ibnu tuh. COD barang dalam punya dia tuh, aneh-aneh. Karena jadi kurir susah teman-teman. Kurir tuh harus punya sifat gak boleh mauan, gak boleh punya kepengenan. Karena bisa jadi barang yang dia antar yang dia pengen.
Kurir datang, misi Pak Rizky. Iya saya. Mesen sweater. Bapak tahu dari mana? Iya nih cocok di saya nih Pak, begitu. Jangan dicobain sweater gua. Iya Pak, besok celana ya gitu. Gua usah mesen, gua bilang. Sopan. Jadi kurir tuh harus sopan teman-teman. Bahkan kesulitan jadi kurir adalah ketika nyari patokan. Patokan tuh ribet teman-teman. Contohnya kurir yang langganan di gua dah. Halo Pak Rizky. Pak Rizky patokan rumahnya di mana ya? Ya rumah saya warna hijau deket lapangan, langsung aja Bang. Iya Bang, bentar saya kiper, jangan main bola monyet. Antar dulu paket gua. Jangan langsung main bola. Karena susah teman-teman. Terakhir paket tuh kadang asal lempar aja gitu, kayak asal lempar aja. Gue beli ya, Bang paket izin saya lempar ya, Abang nggak di rumah kan? Iya saya nggak di rumah, lempar aja. 15 menit telepon lagi, Abang mesen apaan? Bumerang Bang. lempar lagi. 2 hari dia di rumah gua, bodoh amat. Meninggal tukang paket. Dan menurut gue tukang paket itu kurir itu nggak bisa perempuan. Ada perempuan tapi ibu-ibu. Anak muda nggak ada jadi kurir karena anak muda tuh nggak mau kalah kalau perempuan. Ada kurir perempuan misalnya anak muda umur 19-20 baru lulus sekolah nganter ke rumah gue, set Pak Rizky. Iya betul saya, pesen jam, enggak celana. Tapi abang mau jam, enggak lu pindah, salah tandanya. Enggak abang suka jam enggak gua gak suka udah lu pindah gitu. Karena perempuan gak mau salah. Dan perempuan gak bisa baca maps. Gue sama cewek gue deh, dia baca maps. Pas tahu gak sih kalau jalanan tuh di maps ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Tuh perempuan gue tuh. Karena gue sama pacar gue, atas bawah. Bawah deh kayaknya, oke. Atas. Nih yang benar yang mana? Kamu jangan bentak-bentak. Yaudah aku ke bawah, kamu ke atas. Apaan sih? Gak jelas. Udah aku benci sama kamu. Bek, cabut dari motor. Mati, meninggal cewek gue sekarang. Alhamdulillah. Dan selain kurir paket teman-teman yang kerjanya gajinya kecil tapi mulia, yaitu sol sepatu. Kenapa? Karena gak semua orang bisa beli sepatu tiap bulan atau tiap tahun. Tugasnya sol sepatu adalah buat benerin sepatu yang rusak. Sekalinya ada deket rumah gue, sol sepatu. Datang gue, Bang sol sepatu, bakso tusuk. Kok ganti lu? Apa salah dengar kali gue? Apa gue salah dengar ya? Karena sekalinya ada sol sepatu akhirnya harganya melonjak. Tadi gue sol sepatu gue, Converse Bang, sol sepatu Bang, siap deh. Berapa? 450. Mahal amat Bang, itu bawahnya udah gue kasih full. Gak usah, gue gak mau main bola. Gue gak mau main bola. Gak usah dimahalin, gak apa-apa. Karena banyak lagi pekerjaan yang gajinya kecil tapi mulia. Contohnya lagi tukang servis orangnya satu tapi bisa servis apa aja. Unik. Dekat rumah gue pun ada. Dia bilang kayak, Ciki mesin cuci udah mulai rusak nih, servis Ki. Ini udah jelek banget nih, oke siap, set. Terakhir bener nyala, cuma pelan. Bokap gue curiga dibongkar lagi, dalam ada yang ngucak begini. Pantesan pelan, janji Bang saya besok lebih kenceng. Enggak, bukan salah lu nya, ganti mesin. Jangan diganti orang. Dan bahkan teman-teman, TV yang rusak, TV yang mati, dibener sama tukang servis dekat rumah gua. Bener harganya murah 15.000, cuma channel tinggal Trans 7. Kan brengsek ya. Untung Trans 7 ada acara favorit gua di situ. Lapor si Gundul. Ada jejak si Gundul. Gue suka lapor si Gundul. Kemana-mana jalan-jalan. Gue suka. Dan banyak pekerjaan lagi yang kerjaannya kelihatannya enak tapi sebenarnya sengsara teman-teman. Atlet. Kerjanya sengsara, atlet sepeda, pemenang SEA Games sekarang jadi apa? Jadi tukang beca. Sesedih itu loh negara kita, tahu teman-teman. Yang kasihan lagi apa? Bukan keluarganya, penumpang becanya. Lu pengen gak sih? Lu di atlet sepeda nih, lu naik beca yang bawa atlet sepeda. Kayak, bang, udah bang, jangan kenceng bang. Diam lo, belum finish. Gitu. Belum finish, finish. Diam lo, udah bang, jangan kenceng bang. Udah, jangan kenceng. Udah. Dan bahkan bisnis pun semakin kotor teman-teman. Bahkan ada yang bilang bisnis pakai goib, katanya lempar pakai tanah kuburan bisnis bisa hancur. Sampai orang bisnis pengen dilempar tanah kuburan. Terakhir gue coba gue lempar, sampai sekarang Indomaret masih sukses. Gak ngaruh pakai goib, Indomaret mah bener teman-teman. Gue Rizky Ambon, makasih banyak. Mantap. Rizky gue, Ambon. Oke, komentar yang pertama silakan dari Pak Wendy Cagur. Oke, terima kasih Patrick berbaju diving. Aduh Rizky, lu enak banget bawainnya, lebih bagus daripada episode sebelumnya. Tepuk tangan buat Rizky. Makasih. Ngalir banget. Terus lu tambahin act out, gue ngakak banget pas yang
atlet sepeda bawa kebayang sih. Maksudnya yang bukan atlet aja tuh kencengnya luar biasa kan. Iya. Dan gue kebayang kalau atlet sepeda bawa beca gitu kan. Kan kalau atlet sepeda apalagi road bike, karena gue main sepeda gitu kan, mereka drop bar kan. Betul. Posisi remnya di bawah gitu kan. Ini kan ini di atas. Terus udah gitu kalau beca kan cuma satu di tengah ya kan. Gue gak kebayang sih ya. Iya. Kalau misalkan gue naik beca di belakangnya apa namanya atlet sepeda. Mungkin gue dari awal di tengah perjalanan gue udah ngomong, "Bang, lu atlet sepeda ya?" "Iya, gue atlet UFC loh," gue bilang gitu. Kita berantem. Bisa pelan. Bisa pelan, iya. pelan, Oh, oke gitu. deh, ngerem Oke, dia. gitu. Ngerem dong langsung. Iya. Dan mungkin ini gue berharap juga dari peserta-peserta yang lain. Maksudnya seperti pada saat briefing sebelum kita mulai Lugas Season 2, gue pernah menyampaikan bahwa gue sangat mengharapkan juga teman-teman concern sama hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Terus dijadikan komedi satir sebagai pengingat juga, sebagai bukan hanya pengingat ya, tapi sebagai apa ya istilahnya Diki? Reminder. Ya itu sama Itu buat itu apa? Indonesia doang itu. Reminder tuh pengingat Iya. gitu. Iya. Ya sebagai media kita untuk berpikir bahwa ada yang salah ya, ada yang harus diperbaiki. Kita sebagai seorang komedian yang kita bisa lakukan hanya mencoba menegur dalam tanda kutip secara komedi gitu. Tadi lu udah mulai agak concern di membawakan bahwa ternyata memang benar banyak kasus bahwa atlet-atlet di negara kita setelah mereka pensiun nasibnya tidak seperti atlet-atlet di luar sana gitu. Entah masalahnya di negaranya, bagaimana menghandlenya, atau mungkin as a personalnya gitu. As a personalnya tuh atletnya sendiri, apakah waktu dia lagi jaya-jayanya dia punya prediksi. Jaya. Jaya. Bagus. Pas lagi jaya-jayanya apakah dia ada pemikiran bahwa gua harus melakukan sesuatu untuk bisa bagaimana hidup gua tetap baik-baik saja ke depan setelah gua pensiun sebagai seorang atlet gitu. Nah, concern kayak gini nih mungkin bisa juga dibahas sama teman-teman yang lain. Walaupun nanti kita udah kasih tema, menurut gua it's fine. Gua tidak membatasi teman-teman untuk berkomedi satir, untuk kita bisa juga saling mengingatkan dan kita juga menunjukkan bahwa kita peduli dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Rizky, gue berharap lu maju ke babak selanjutnya. Gue berharap lu bisa masuk ke babak 3 besar. Pertahankan. Thank you. Amin. Terima kasih Bang Wendy. Komentar berikutnya silakan Bunda Diki. Halo Rizky. Halo, apa kabar mana? Nggak mau kalah ya. Setiap Rabu pagi suka ngang sendiri, bener. Betul. Hari-hari lain enggak katanya, suka gitu. Enggak apa-apa kalau emang udah habit seperti itu. Tadi udah dikomentarin semuanya. Sama Bang Andy, stand up lo udah oke, mantap. Gue juga menikmatinya sampai akhir. Sampai ditutup sama beat yang tadi juga, atlet yang sepeda gitu. Takutnya pas udah nyampe dia gini. Seneng Lepas seneng. tangan. Minta konfeti gitu Iya, kan. Dar gitu kan. Happy banget gue dengernya kayak gitu. Itu materi baru, materi lama, Rizky? Baru di sini. Oh, baru di sini. Ini spesial Lugas. Pertama kali. Semuanya satu set. Oh Satu set semuanya. seri. Spesial Lugas. Keren. Ibnu dengerin ya Nu. No. Dengar no. Ayo. Ngacak nih Pak RT. Udah tadi. Ibnu. Soalnya Ibnu lagi nyiapin bel apa ya minggu depan gitu. Iya. Oh gitu. Fakta-fakta unik tentang Fakta-fakta unik Rizky Ambon. Masuk ke email aku. Apa tuh? Koleksi foto-foto sulisnya Haddad Alwi, betul. Ada. Iya. Ada masih ada? Ada. Dulu, Masih ada ya. 2020. Masih dulu. Iya. Dia ada yang rare yang posenya gini Ya pasti katanya. gini. Seneng ya sama Yang rare. Umi. Yang rare. Seneng dia. Sampai sulit. sampai dewasa dia ada gitu. Terus ini ada kejadian unik katanya. Ini terjadi di
11. 2011 udah lama berarti. Iya, ada tetangganya ada nenek-nenek. Heeh. Lagi bengong, belakangnya dipasangin tali kama katanya. Gini dong. Lagi bengong, belak pundaknya buat dinaikin gitu ke Pundaknya atas. dinaikin dong. Iya. Iseng, gitu. iseng. Iya. Neng, bentar Neng, gue mumpung inget Neng. Iya. Minggu lalu Ibnu kurang sekitar 46 detik Oh iya, under. under. Setelah Ibnu, Rizky perform. Waktunya lebih. Gue bilang, Nah. udah janjian sama Ibnu. Iya, Pakai dikasih. aja waktu gua. Pakai aja waktu gua masih banyak. Nah, minggu Minggu ini, Ibnu lebih pinter. Hah. Dia tahu setelah dia Rizky lagi. Iya. Gak mau dia ngasih waktunya ke Rizky. Iya. Makanya dia panjang-panjangin yang bel. Oh, iya iya iya. Strategi, Pak. Iya. gerak lu kebaca nu, Jadi semuanya nu. dia udah tahu nih. Wah, setelah ini Rizky. Ntar waktu gua diambil lagi nih. Iya. Tenone none 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 noneng. Iya. None noneng. Terus aja. Masih ada. Wah 50 detik ini. None noneng. Terus aja tuh. Ibnu. Pemain lo Ibnu. Pemain lo. Keren Ibnu pemain. Keren emang pemain lu. 1 menit begitu dong, 1 Pak. menit bener. Iya. Oke deh, terakhir tato ya. Tatonya apa, Bang Diki? Tato belakangnya Joran. Joran pancingan. Joran pancingan masih ada? Masih ada mujair nilainya. Nah, itu Masih. dia. Oke, siap. Masih. Thank you. Oke, Terima kasih. Sukses. Dengan Rizky Ambon. Oke deh, makin lama makin lucu semua, makin tidak tahu siapa yang bakal keluar. Jadi kita masuk ke komika berikutnya teman-teman. Komika berikut ini dari Bekasi. Tepuk tangan untuk Aleman Ake. Bismillahirrahmanirrahim. Manis seperti madu, bersinar seperti matahari. Halo teman-teman, nama aku Aki. Halo. Aku personil JKT loh. Gue lagi sebel banget sama emak gue. Sebelum gue kemarin, emak gue ngatain gue, katanya muka gue kayak sabun gip bang. Muka gue cekung banget. Kata muka gue kena punggung mulu katanya. Udah memuka cekung, jerawatan. Jujur ya, gue tuh iri sama cewek-cewek zaman sekarang. Cewek zaman sekarang kalau jerawatan pinter, ditutupin pakai stiker, ya nggak? Yang stiker bintang, stiker slang, pokoknya gitulah. Iya, aku pengen gitu. Gede banget tuh. Tapi kalau artis-artis, kalau jerawatan ditutupin stiker bintang, jerawatnya cuma 1, cakep. Temen gue orang Cibitung, jerawatnya 5 biji, ditutupin apa? Stiker bintang 1, 2, 3, 4, 5 dari jauh kayak bendera Singapura. Banyak banget. Astagfirullahaladzim. Gue tuh di komunitas udah sampai di titik dimana kalau gue main di komunitas dimintain sharing sama anak-anak. Kayak kemarin gue punya temen namanya Kikok, minta dikasih opening stand up. Gue kasih aja, Kok, nama lu kan kayak makanan. Jadi lu kalau opening bilang aja. Kalau gue bilang Kikok, kalian semua jawab enak tahu. Lucu bang, lucu tuh. Besoknya pas open mic salah bawain. Halo teman-teman, nama gue enak tahu. Mana Kikoknya gitu. Pakai C emang gue. Stand up komedi itu merebak di Indonesia tahun 2011. Dan kalau kalian perhatiin, awal-awal orang yang stand up di 2011 adalah orang-orang yang keren, orang-orang yang intelek, profesinya keren-keren, sutradara, wartawan, ya nggak? Tapi kalau kalian datang ke open mic komunitas sekarang, profesinya random-random. Gua punya teman di Bekasi namanya Oji, lu tahu profesinya apa? Tukang tahu. Ya Allah, maksud gua kok bisa dia lebih mentingin dagang daripada mentingin lucu gitu. Udah gitu stand up yang ngeluh mulu. Bang, kenalin nama gua Oji, tahu gua nggak laku-laku. Lah kan gua sebel ya, gua sautin aja. Kalau tahu lu nggak laku, mending lu dagang tempe. Kan rezeki nggak ada yang tahu. Iya bang. Kesian banget dia, kemarin dagang gerobaknya ditabrak motor. Tahunya pada kebalik. Yang tadinya tahu jadi uhat. Kebalik anjing. Oh banget. Di Jakarta Timur ada komik profesinya tukang AC. Punchline-nya adem mulu. Udah gitu, gue mah nggak apa-apa tukang AC stand up. Yang penting kalau di panggung jangan bawa tangga. Udah mau bawa tangga, stand up-nya unik banget. Tangan kadang megang mic, tangan kiri megang tespen. Nyalah lagi anjing. Di Jakarta Pusat ada komik profesinya tukang ketoprak. Jujur gue nggak tahu tukang ketoprak ini lucu apa enggak, tapi setahu gue ketopraknya enak. Enak banget, Bren.
Iya, maksud gua nggak apa-apa tukang ketoprak stand up. Tapi emang lu nggak takut gitu? Lagi stand up ada yang nganterin piring. Bang, udah bang. Udah gitu pas stand up, buru-buru pulang mulu. Gue tanya, ngapain sih bang buru-buru? Iya gue belum masak lontong Ki. Iya gitu. Dan gue tuh stand up adalah komik komunitas teman-teman. Yang mana kalau dapet job beda sama komik nasional. Kalau Encing Diki tampilnya di TV. Kalau gue sekalinya dapet job tampil di tempat yang random-random. Gue pernah ngejob di kota tua. Bener-bener di kota tua yang di pelatarannya gue stand up belakang gue meriam. Jadi kalau gue nggak lucu meriamnya dinyalain anjing. Ya Allah. Udah gitu gue stand up nggak ada yang nonton. Penontonnya pada sibuk nyewa ontel anjing. Ya Allah. Gue stand up ada yang nyautin. Jadi gue punya opening kayak gini. Teman-teman kenalin nama gue Aki. Gue dipanggil Aki karena muka gue yang kelihatan tua. Ada yang nyautin. Tuan juga tempat ini bang katanya. Iya. 10 menit bang gue stand up nggak lucu. Yang ketawa siapa dah? Tentara Silver. Itu juga ketawa bukan karena gue lucu, karena nonton Lugas season 1. Tapi gue beruntung. Karena temen gue 7 tahun stand up nggak pernah dapet job. Namanya Satori. Kalau lihat dia pernah tampil di konten Musdalifah jadi becong jelek tuh. Tapi dia sial banget. H-1 sebelum ngejob dia open mic, kafenya kebakaran demi Allah. Dan bodohnya dia tetap stand up gitu. Satori lagi stand up, ada orang bawa ember, bawa karung basah. Akhirnya dia panik tuh, dia mencet alarm tuh. Teng, teng, neng, 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 neng. Pas gue intip, Satori lagi nari balet. Teng, neng, 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 neng. Terima kasih ibu materinya, Aliban Hakim, muchas gracias. Aliman Ake. Aduh. Closingnya punchline begitu lagi. Pusing aku. Oke, komentar pertama silakan dari Bunda Diki. Halo Aki. Halo Jeng. Waduh. Performanya aku rasakan tetap menghibur walaupun tidak dar-dedor kemarin ya gitu kan. Tapi ya kamu bisa menyelesaikan kewajibanmu. Ya berapa kurang 7 detik lagi. Oke lah menurut aku. Mudah-mudahan kamu bisa bertahan sampai akhir. Dan mudah-mudahan sih kalau ini harapan gue ya di Lugas Season 2 lu bisa ngasih materi yang bagus, yang fresh lagi dan yang baru pokoknya kayak gitu. Karena kita dari Lugas Season 2 ngasih hadiah tuh gak macam-macam. 20 juta cash. Bukannya dicicil sampai Idul Adha tahun depan kagak pokoknya. Cash pokoknya 20 juta pokoknya buat kalian. Oke? Terima kasih. Siap ya. Kamu mau fakta unik? Mau dong. Oke deh fakta unik. Yang masuk ke Oke deh, ada email yang masuk nih. Pernah jualin Nokia NG ke anak pang Senayan? Pernah. Betul ya? Dulu banget itu. Dulu zaman banget. dulu banget. Nokia NG. Oke. Tatonya. Tatonya sebelah mana sih? Tatonya ada di pundak bawah, sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Punya tato leci kaleng. Betul ya. Ada. Siap, oke dah, siap. Ya, bener. Thank you, itu aja. Mudah-mudahan berhasil ya. Makasih. Oke, terima kasih. Komentar berikutnya silakan Pak Wendy Cagur. Mr. Crab, ini Woi. Merah dong. Bener. hari ini lu terlihat membawakan materi gitu. Ya. Bukan seperti minggu lalu yang lu lebih bisa dinikmati sebagai seorang Aki yang bercerita gitu. Walaupun lu bukan storyteller ya kalau menurut gue ya. Secara materi juga nggak yang bercerita banget gitu. Hari ini tuh lu kayak in rush banget, kayak buru-buru banget gitu. Kayak gue berasanya lu kayak lagi naik beca di belakang yang bawa atlet. Kayak kenceng banget gitu. Tensi lu kenceng banget dan secara punchline sayangnya tidak sebanding dengan setup lu yang kenceng gitu. Hopefully kalau misalkan lu masuk ke babak selanjutnya itu bisa dirubah. Sama ya sorry tuh saya buat Ibnu, ternyata salah Nu. Waktu lu emang gak dicuri tapi materi lu dicuri sama. Iya Nu, itu dia Nu. Iya, waktunya aman tapi materinya dipakai. Minta royalti Nu. Minta royalti Nu. Mana ngerti dia tuh. Tuh. Sedih lagi mukanya. Iya, sedih lagi. Berjalan
Seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Dia malu. Dia malu. Malah nari balet. Ibnu dinyanyiin gitu malu, dia buang muka. Ini udah muka kesekian yang dibuang loh. Thank you Aki, semoga maju ke babak selanjutnya. Oke, terima kasih. Silakan Aliman Aki. Kita sekarang memasuki ke peserta terakhir teman-teman. Dari 9 peserta yang masih bertahan di Lugas Season 2 ini. Langsung aja, gak usah lama-lama lagi. Kita sambut dengan meriah. Tepuk tangan untuk Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawangan beli paku, tepuk tangan lu kawan-kawanku. Ya. Tepuk tangan lu teman-teman. Gue mau cerita aja ya teman-teman, dikit lagi udah Idul Adha ya. Dikit lagi udah Idul Adha, ini juga tayang habis lebaran kan. Setelah gue pikir-pikir kenapa ya setiap Idul Adha tuh selalu ada aja berita kambing hilang gitu. Berita-berita yang bikin heboh di masyarakat. Bahkan beberapa tahun yang lalu sempat viral di media sosial tuh. Ada maling kambing ditangkap sama polisi, jawabannya nggak masuk akal. Kenapa kamu maling? Enggak pak, saya niatnya ngambil tali, cuma kambingnya ngikut. Nggak mungkin. Kagak mungkin kan ya? Kacau ya. Ya Allah. Bahkan di kampung gua itu pernah ada maling sapi kawan-kawan. Untungnya malingnya tuh ketangkep sama warga. Jadi tuh maling dibawa tuh keliling kampung sampai dibawa ke lapangan. Di sana warga ngumpul rame banget. Semua warga pada emosi. Pak RT doang seneng, bininya ulang tahun. Kacau. Ya. Beneran gua. Tapi namanya warga ya, emosi udah pada kagak ketahan. Dipukulin tuh maling. Tak kacau bener sampai udah enggak berbentuk lagi tuh mukanya. Gua kasih tahu nih, mukanya bonyok. Tangan kiri patah. Tangan kanan bentuk lope. Kacau ya. Kacau. Ya Allah. Belum lagi di setiap Idul Adha tuh selalu ada aja hewan ngamuk, teman-teman. Zaman gua kecil tuh ada sapi kan dipegangin ngamuk gitu. Akhirnya dia lepas karena yang megangin pada nggak kuat. Itu sapi lepas sampai lari-lari ke sana ke sini sampai masuk rumah warga. Bayangin lu. Datang-datang nendang pintu, beliin gue NMAX. Gitu. Kacau sapi zaman sekarang tuh. Kacau emang sapi-sapi sekarang tuh pada nggak sopan Pak Wendy. Ya Allah. Aduh. Tapi harusnya tuh tahun ini gue kurban gitu. Bahkan sebelumnya gue udah observasi dulu gitu. Karena gue cari tahu katanya kurban tuh kan harus pakai hewan yang sehat. Dan gue baru tahu kalau hewan sehat tuh ada ciri-cirinya. Itu ada 3 tuh, misalnya kambing sehat ada 3 tuh ciri-cirinya. Pertama biasanya badannya gede. Kedua tanduknya kokoh. Ketiga jalannya petantang-petenteng. Kacau. Udah pasti sehat itu bener dah. Percaya sama gua. Gak mungkin sakit-sakitan dah. Ya Allah. Kacau. Terus gue juga ngasih tahu ke kalian semua kalau kalian beli kambing, usahain ambil paket yang sekalian diantar. Biarin nambah cepet, nambah 200 tuh biarin aja gitu. Karena bawa kambing sendiri tuh ribet banget. Gue pernah dibawa kambing kemarin ya dari Jakarta ke Depok. Buset dah. Nyampe tengah jalan kambing gue jatuh. Otomatis kan gue turun dari motor, nyetandarin motor tuh. Gue tarik kambing gue ambil. Kambing gue lari. Yang ngeselinnya lagi, udah mana di jalan gede, motor gue dibawa lari. Gue ditinggal sendiri di Kemanggisan, bener. Sumpah, itu emang terlalu bohong sih. Kacau itu. Kacau. Gak masuk akal itu. Ya Allah. Tapi jujur, gue tuh lagi sedih banget gitu. Karena harusnya tadi kan gue bilang, kenapa gue bilang harusnya hari ini, tahun ini gue kurban. Karena kan lebaran hari Senin nanti gitu. Gue beli kambing tuh Selasa kemarin, hari Rabu kambing gue hilang. Kata gue anjir lah brengsek bener, gue keliling kampung nyariin kambing gue kan, gue nanya sama warga, Pak lihat kambing saya nggak? Lihat tadi demensi, itu mah sound desip Pak. Kacau. Kacau, gue cerita sama teman gue gimana nih kambing gue hilang. Ah gimana ya Rik ya, kalau mau ketemu mah bawa aja ke orang pinter, kasih aja 2 juta. Gue mending beli kambing baru dah. Kacau. Lah ya kan ya? Beneran dah, sumpah gue kesel banget gitu. Masa itu jerih payah gue kan. Bener nih kalau gue tahu malingnya gue ajak ribut. Gak ada takut-takutnya gue bener. Mau dia pakai senjata gue tangan kosong dah. Gue orang Betawi bro, dari kecil udah diajarin pencak silat. Buset dah. Bahkan gue punya 2 jurus andalan. Gue kasih tahu nih jurus andalan gue. Pertama silang dada. Fungsinya itu menghalau serangan dari atas. Gerakannya begini nih. Tuh. Misalkan lu mau dibacok sama lawan, bisa lu tangkis tuh. Aman. Tapi inget, kalau mau dibacok, kalau ditembak mending lari. Mending lari, apalagi pakai shotgun kan, zigzag tuh larinya. Kacau gitu. Terus jurus kedua gua, ini namanya sangkol. Fungsinya menghalau serangan dari samping. Misalkan pala lu nih mau dipukul sebelah kanan, bisa lu tangkis nih. Tuh, aman.
Sebelah sini selain aja mau Allah. Kacau. Selain aja udah mau Allah, pasrah gitu. Tapi gue nggak tahu gitu kenapa ya setiap lebaran tuh gue selalu menyedihkan gitu. Idul Adha kemarin contohnya, Idul Adha kemarin gue sendirian di kosan karena nggak pulang kan. Temen gue tuh pada semua pulang. Gue ngeliat storynya pada enak-enak makan kambing. Sementara gue cuma di warkop makan mie pakai telur. Ya Allah. Udah gitu gue salahnya nongkrong di warkop yang samping jalan. Jadi pas gue lagi makan mie, telur gue dicomot Gojek. Belibet tuh monyet. Ya gimana ya namanya materi baru. Ya Allah. Kacau, lebaran Idul Fitri juga kemarin gue sedih banget gitu. Lebaran Idul Fitri tahun kemarin, mak gue kan beli baju tuh. Mak gue tuh kalau beli baju selalu mepet hari raya. Karena ngejar diskon supaya harganya murah. Masalahnya mak gue kalau beli baju, yang penting harganya murah. Gak mikir bajunya baju apa. Jujur pas Idul Fitri gue malu banget. Yang lain pada pakai baju koko, gue doang pakai baju Bruce Lee. Buset dah. Thank you, gue tarik. Torik, tepuk tangan untuk Torik teman-teman. Mantap, peserta terakhir kita. Langsung aja komentar yang pertama silakan dari Pak Wendy Cagur. Bowo Alpenlibe. Terima kasih. Alpenlibe. Bowo Alpenlibe. Oke. Rick, gua nggak tahu ya. Maksudnya gua apresiasi kalau ternyata hari ini lu membawakan materi-materi baru gitu. Betul. Tapi memang yang seperti minggu lalu gua bilang, dengan style lu memang agak sedikit tricky ketika misalkan lu pakai speed, terus tiba-tiba ada yang lu lupa materi lu, itu bisa jadi ganjelan buat lo gitu. Tapi gua ngelihat memang tadi ada beberapa yang ya lu akui juga bahwa belibet, tapi lu handle dengan baik juga. Terus ada jeda. Gua nggak melihat Torik minggu lalu tuh ada tuh di Torik nggak ada sama sekali. Nggak ada kata kacau yang kalau mungkin gue nggak tahu, gue lupa. Kalau minggu lalu misalkan lu mau ngomong kacau lu tuh bagian dari materi lu. Kalau gue ngerasa kacau lu yang sekarang adalah cara lu untuk mengingat materi lu selanjutnya. Jadi kayak sebagai jeda waktu gitu. Gue ngerasanya seperti itu gitu. Gue sangat terhibur dengan Torik minggu lalu, walaupun gue bilang sekali lagi gue tekenin itu sangat-sangat tricky ya. Artinya kalau lu berhasil banget, artinya orang bakal begitu apresiasinya sama lu karena lu bisa membawakan materi lu dengan begitu speednya kenceng, punchline-nya dapet, dan orang nggak dikasih jeda sama sekali untuk berpikir. Emang lagi maku di sebelah tuh. Oh, lagi maku. Saya kira punchline itu. Saya kira lagi punchline. Besi yang dipaku besi. Nang gitu. Tukang. Sorry. Oh iya. Sebelah rumah emang lagi bangun kan. Lagi bangun. Makunya kencang juga ya. Iya. Ngejar deadline dia kayaknya. Iya. Itu aja sih kalau dari gua, Torik. Semoga lu masuk ke episode selanjutnya dan lebih well prepare dengan semuanya. Tapi sekali lagi di awal gue bilang bahwa gue sangat mengapresiasi usaha lu untuk menampilkan materi terbaru buat lu. Karena gak bisa dipungkiri ya, kita fair-fairan aja. Sebagian besar dari kalian atau mungkin semuanya pernah ikut kompetisi dan mungkin pernah ditayangkan di media sosial, entah di Instagram atau bahkan di YouTube gitu. Dan penonton kita juga kan pasti penonton yang sudah pintar dan mereka kalau udah melihat satu materi pernah dibawakan pasti juga akan kita pun sebagai pelawak yang gue pribadi kayak di TV pun gue sangat menghindari komedi-komedi yang berulang, karena kalau zaman dulu sekedar sharing, gue off air materi gue maksudnya 10 bit materi itu bisa jadi rumah. Gue bisa beli rumah dalam tanda kutip. Karena apa? Gue bisa bawakan itu di perusahaan ini, di gathering ini, di kota ini, di desa ini dan segala macam. Materinya itu aja. Bahkan materi yang gue bawakan mungkin dibawakan juga sama pelawak yang lain pada saat itu sebelum ada media sosial. Orang nggak tahu gitu. Jadi nggak ada lagi orang, kalau mungkin zaman sekarang gue mau materiin ini di sini, besok gue bawain di perusahaan yang lain, ternyata orangnya sama, ada yang pernah sama nonton, pasti akan teriak, udah pernah tuh gitu. Betul. Jadi gue mengapresiasi Torik
untuk menyajikan materi baru karena memang sulit ya. Gua pun mengakui sulit, berkomedi itu sulit gitu. Tapi mungkin kalau lu akan punya kepuasan tersendiri ketika bisa menyajikan materi terbaru buat orang-orang, bisa dinikmati dan juga akan ada kepuasan ketika materi yang lo buat ternyata bisa diterima dengan baik sama penonton lo. Thank you Torik, semangat. Terima kasih Pak Wendy. Oke. Terima kasih Pak Wendy. Tapi tadi ada 2 beat lama Bang. Ya, Tadi ada 2 beat lama. oke. Oh, ada 2 beat lama dari satu setlist tadi ya. Terima kasih. Tuh, kalau Torik jujur ya Nu. Iya, no. No. Mana? Udah no. Ibnu. Dengerin tuh no. Firza, nih Torik jujur nih ya. Ya. Jangan bohong kayak lu aja. Oh, dari awal. Firza tuh penulis dongeng Pak sebenarnya Pak. Penulis Aneh, dongeng iya. dia. Anekdot. Imajinasinya terlalu aneh kalau dia Pak. Terlalu liar imajinasinya Terlalu dia. Oh ternyata dia adanya J.K. Rowling ya. Iya, J.K. Rowling betul. Oke, komentar berikutnya dari Bunda Diki. Torik. Apa kabar Torik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Menyenangkan sih ngeliat Torik perform, tapi beda sama yang kemarin pastinya dong. Lebih dar-dar yang kemarin. Kamu ngakuinya kan? Iya. Ini tadi ada materi baru tadi ya. Berapa persen materi lama Torik? 2 beat yang 2 silat. bit. Yang silat. Ya. Oh, oke yang sisanya materi baru. Tapi oke lah buat Lugas boleh minta tepuk tangan dulu, dia minta apresiasi untuk teman-teman materi baru. Tadi Bang Wendy udah komentarin semua. Kayaknya gue sekarang nggak usah komentarin lagi teknisnya tadi lu stand up. Gue sekarang kasih ke materi-materi inian aja ya, apa lucu-lucu aja. Fakta-fakta unik nih. Oke. Fakta-fakta unik nih yang udah masuk nih. Ada fakta-fakta unik yang masuk ke email aku. Fakta-fakta Katanya, uniknya di umur apa? 6 tahun dia pernah nangis kejer banget, nggak berhenti-berhenti selama 2 jam. Gara-gara dibentak sama tukang gelasan, betul? Dan milihnya terlalu lama, milih layangannya. Ya. Mungkin Soalnya kayak gitu. pelangi sama kobra tuh tajamnya sama-sama Nah, tajam. kobra, Pelangi sama gelasan kobra. 24 sama gelasan biasa kan, Iya. gitu dimilihnya lah. Yang mana ya bang gelasan biasa, gitu. Malah layangan maunya layangan yang TW maunya, susah. Terus Dibentak bawahnya dia. ditipisin biar berebet soalnya, berebet, gitu kan soalnya gitu. Ngerti banget gue ya. Iya ya. Satu lagi. Ada lagi? Tato. Tatonya? Akhirnya tato deh. Tatonya apa nih? Pundak kiri bawah. Pundak kiri bawah. Cek ada kunci sarden, betul. Ada. Iya betul. Ya. Itu dari dulu. Masih? Iya, dari dulu yang puter gini nih. Iya. Iya Yang itu dia. muter, Iya, masih ada. betul, oke. Selamat Torik, good luck ya. Oke, silakan Torik. Boleh lagi kembali ke kursinya. Jadi Torik adalah peserta terakhir dari Lugas season 2 kali ini teman-teman. Jadi kita bakal ngasih waktu untuk Dewan Juri berdiskusi dan berunding. Karena kan tadi penampilan sangat lucu-lucu semua. Jadi sebelum itu, buat teman-teman yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Lugas season 2. Lugas, lucu gak sih? Selamat datang kembali di Lugas season 2. Lugas, lucu gak sih? Woi, mantap. Sekarang sudah ada 9 peserta yang ada di depan, di samping saya, kiri dan kanan. Dan kali ini kita sudah menunggu sekian lama untuk menantikan siapa yang akan keluar di minggu kali ini. Tadi Dewan Juri juga sangat sengit untuk siapa nih yang keluar. Tadi juga sempat kepikiran apa langsung 7 aja ya. Biar biaya produksi minim, ngepres biaya produksi. Iya. Tapi karena Pak Wendy baik katanya nggak usah kita tetap satu-satu aja gitu. Gue udah megang 3 nama terendah yang akan gue sebutkan nantinya, yang salah satunya nanti akan keluar. Coba gue baca dulu. Bawang goreng sekilo. Oh sorry. Sorry, ini sorry. Itu titipan mama soalnya. Titipan mama. Kan ya benar-benar. Gue udah megang 3 nama nilai terendah yang akan gue sebutkan. Jadi untuk 3 nama yang akan gue sebut tetap ada di sini, jangan kemana-mana. Oke. Yang pertama, Ibnu.
Ibnu lu kayak gak percaya lu dipanggil ya. Pasti lu kira gue bohong kan? Lu kira gue bohong lu pasti. Ini gue serius ini, bener. Yang pertama Ibnu, yang kedua Alwi. Silakan Alwi. Dan yang ketiga yang mendapatkan nilai terendah bottom 3 kali ini adalah Aliman Aki, silakan. Dan sisanya selamat kalian mendapatkan berkesempatan untuk tampil lagi 8 besar, lolos secara otomatis. Boleh kembali lagi ke kursinya, silakan. Selamat untuk 8 peserta yang lolos. Ini adalah 3 terendah teman-teman di penampilan minggu kali ini di Lugas Season 2 di episode 2. Peserta ini sudah kita kumpulkan di karantina selama berbulan-bulan. Dari awalnya mereka tidak saling mengenal sampai mengenal satu sama lain. Mereka kita temukan di pinggir-pinggir pelosok got dan juga mall-mall kosong. Dan mereka mengenali komedi sejak lama dan mereka mempertaruhkan waktu dan juga usaha-usahanya untuk mengikuti kompetisi Lugas kali ini. Tapi namanya ada pertemuan pasti ada perpisahan. Datang akan pergi, pulang tak kembali. Lirik apa itu? Nggak ada kan? Tapi namanya sebuah kompetisi, ada namanya menang, namanya juga ada juga yang kalah. Tapi kalaupun kalah itu bukan berarti sebuah kegagalan, tapi itu adalah kemenangan yang tertunda. Tapi kalau kalah mulu mending kerja. Realistis. Apa kompetisi-kompetisi fana bro? Gue bakal nyebutin satu nama yang akan lolos untuk masuk ke 8 besar dan bergabung kepada teman-teman yang lolos juga di sana. Dan yang lolos untuk masuk ke 8 besar adalah ada tamu. Sorry, ada tamu. Rais, Ya? kalau 3 orang bottom 3 ini, Ya. kalau sebuah rule of 3, saya bisa bilang dari Aki nih, Aki, Alwi ke Ibnu. Orang-orang pisau lontar. Kecil dong Kecil, kalau gitu. pisau lontar. Kecil. Ibarat kata rule of 3 ya. Ini 3 orang ini dari Aki, Alwi, terus Ibnu ini hal-hal yang orang banyak ketahui. Narji, Ya. Naruto, narkoba. Bahaya. Kalau di sebuah Tapi kalau diibarati sebuah kendaraan, ini ada Ferrari, Lamborghini, Iya. ini nyeker. Oh, langsung jalan. kulit. terakhir ya dari saya. Ya. Kalau sebuah rule of 3, Ya. orang pedal pop. Cair dong. Aduh. Jangan kayak gitu. Nggak enak. Tuh kan malah netes. Cair. Kena AC. Oke, kita serius sedikit teman-teman. Jadi, satu nama yang lolos untuk masuk ke 8 besar. Dia adalah Angwi. Selamat, kamu lolos masuk ke 8 besar. Silakan. Ini adalah 2 nilai terendah untuk di minggu kali ini teman-teman. Dan mendapatkan sebuah fun fact, dua-duanya memiliki materi balet tadi ya. Jadi buat minggu depan jangan ada yang balet ya. Contohnya ini.
Rais. Ya. Sebelum ada yang cabut duluan. Ya. Sedikit informasi aja ya. Maksudnya dari minggu lalu sama minggu ini kita menentukan 3 bottom terbawah itu, posisi terbawah itu bukan asal nunjuk aja. Nah, kita mungkin kayaknya perlu jelaskan juga ya. 3 bottom minggu ini ada Aki, ada Ibnu dan juga ada Alwi. Ibnu secara materi sebenarnya bagus-bagus saja, tapi secara penulisan sepertinya belum maksimal. Terus Alwi tidak seperti minggu lalu, banyak materi-materinya juga yang tidak mendapatkan respon yang bagus dari gua pribadi juga ya. Jadi sepertinya untuk minggu ini layak untuk berada di posisi terbawah. Begitu juga dengan Aki sebenarnya. Aki sepanjang dia membawakan setupnya dan juga punchline-nya, bisa dibilang Aki terlihat sangat berpikir sama materi-materinya. Tidak mengalir seperti biasanya, tidak santai dengan materi-materinya. Jadi itu alasan kenapa kita memilih kalian sebagai 3 terbawah. Silakan Rais dilanjut. Oke. Untuk nama yang saya sebut, maju 1 langkah ke depan. Ibnu. Ngapain, ntar dulu. Ibnu sehat. Ibnu sehat ya. Ibnu sehat. Ibnu sehat Pak. Bang, sehat. Ibnu sehat. Soalnya AC dari tadi takutnya dingin. Ibnu boleh maju 1 langkah ke depan. Alimanaki. Boleh 1 langkah ke kiri. Ibnu boleh ke kanan 1 langkah. Aki boleh maju 1 langkah ke depan. Nah ini kan enak nih blockingannya. Pas ya Bang ya, kamera ya. Kamera pas ya. Itu cuma Kamera switch doang. Tadi request switch Bang, doang. di switch. Di switch doang. Tadi kamera bilang Bang switch. Switch doang. Switch doang. Itu bisa sebenarnya bisa 2 langkah doang, Aki ke kiri selesai. Ini 2 sampai 4 langkah tadi gue hitung tuh. Tadi kamera bilang switch Bang gitu. Dari fashion kelihatan sangat berbeda, satu pakai jaket, satu pakai baju. Apakah ini adalah sebuah tanda-tanda yang sangat kebetulan? Oke, gue bakal ngumumin siapa yang keluar. Nama yang gue sebut. Rais, bentar. Ini Ibnu dalam hatinya sih denger nih, teriak deh. Ah lama nih kata dikit. Aku nih kata dikit tadi. Ngapain Ibnu? Gue bisa membaca hati orang masalahnya. Oh bisa. Dia tadi teriak begitu, lama nih kata dia begitu. Si Ibnu nih. Ya. Maaf ya No ya. Maaf ya No. Oke, untuk nama yang saya sebut, dia adalah orang yang akan masuk ke babak berikutnya, dan yang tidak saya sebut, dia yang akan close mic. Dan yang akan masuk ke 8 besar mengikuti teman-teman seperjuangan di Lugas season 2 kali ini, dia adalah risih kan? Lo risih kan? Tadi kita semenit denger itu. Serius. Ini lagi tegang. Selamat yang masuk ke babak 8 besar. Tepuk tangan untuk Ibnu. Mohon maaf untuk Alimanaki harus berhenti di kompetisi Lugas season 2 kali ini. Silakan Ibnu boleh kembali ke kursinya mengikuti teman-teman yang lain. Kenapa Ibnu jantungnya mau lepas? Ya. Dan mohon maaf untuk Alimanaki, untuk Alimanaki teman-teman, dia belum bisa melanjutkan di kompetisi Lugas kali ini. Dan sebelum kita menyudahi episode kali ini, karena ada info dari Dewan Juri, karena kan udah 2 minggu berturut-turut temanya bebas.
Materi-materi andalannya sudah dikeluarkan dan minggu depan katanya ada tema. Silakan Dewan Juri, ada yang mau disampaikan? Oke, buat 8 besar perjuangan baru dimulai. Kita akan ada tema mulai episode selanjutnya. Temanya adalah kebiasaan kecil tetangga sebelah kiri. Terlalu spesifik, terlalu spesifik. Kadang kita nggak kenal-kenal banget Pak. Kadang kita nggak kenal-kenal banget. Yang punya materi itu cuma Firza doang pasti. Firza punya pasti. Biasaan dia tukang bohong ada aja. Jangan terlalu spesifik Pak. Iya, sorry. Oke deh. Iya, serius. Kalau Firza mah apa aja diadain sama dia mah. Ada. Iya. Dia mau tema apa aja. Dia punya materi sikut orang tembem. Apa aja bisa dia. Ada. Dari Diki. Ya temanya. Oke, agak serius ya ini Ya. karena perjuangan akan lebih tight lagi, lebih rapat lagi untuk menuju 20 juta. Kita harus ngasih challenge biar rasa dari kompetisi ini berasa. Sebuah tema yang pas adalah untuk show besok adalah anduk tahu kayak. Apa yang diharapkan? 3 menit ada. Pak, komedi apa yang muncul dari anduk tahu Pak? Gak ada. Ini teman-teman saya ntar Iya. bingung anduk tahu Gak bisa semua. cuma anduk tahu gak ada ya? Jangan. Aduh, kalau spion kiri Sogun gak boleh. Nggak boleh jangan. Iya apa dong kalau begini? Udah deh Pak Wendy yang serius Oke, aja Pak Wendy. serius ya. Tapi sebelum gua kasih tema, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Aki. Perjuangan lu gak terhenti di sini, Aki. Terima kasih udah ikutan Lugas Season 2, udah memberikan warna buat Lugas Season 2 juga. Semoga kedepannya lu bisa ngasih komedi-komedi terbaik versi lu dimanapun lu berada. Dan gue berharap suatu saat gue bisa ketemu lu di sebuah acara dan lu bisa bilang sama gue, Bang, gue sekarang jadi penonton. Nggak berubah dong. Nggak, tetap stay. Mas biasanya jadi performer biasanya Mas. Tadi saya udah terhanyut ini. Kayak anjing lama-lama nih. Upgrade Pak, upgrade harusnya. Sorry. Udah terhanyut Mas. Gua yakin suatu saat Aki kalau lu ngasah terus diri lu akan semakin lancip. Ya diasah. Iya. Karena diasah. Akan semakin jadi lu sebenarnya to be honest punya paketan komplit sebagai seorang komedian. Looks lu udah komedi banget. Iya. Pembawaan lu udah komedi banget. Dagunya nunjuk dia. Gini dong. Iya. Mau pergi mana? Onong. Gitu dong. Mau Pasti lu akan besar. Amin. Dan tema untuk minggu depan adalah horor. Oke, temanya untuk minggu depan horor. Untuk para 8 peserta yang masih bertahan, siapkan materi horornya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Lugas Season 2 kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Lugas Season 2. Lugas, lucu gak sih?